Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur sudah ada di akhir pekan. Mari kita kembali menyambut dan melandasi hari ini dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, kami boleh ada di akhir pekan bersama keluarga. Kami mau merenungkan kembali lagi firman-Mu, kiranya hikmat pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Ratapan 5 ayat 1. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kegagalan kita, keberdosaan kita, bahkan mungkin juga pelanggaran dan seluruh kesalahan atas perintah Tuhan, serta hidup yang tidak takut Tuhan atau tidak menghormati Tuhan, adalah pasti bagi kehidupan kita. Kita akan alami, kita juga mungkin akan melakukannya. Kenapa? Karena semua orang tanpa terkecuali bahwa kita semua keturunan Adam sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur kepada Allah, Roma 6:23 bagian B berkata, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga olehnya kita dibenarkan. Kita dinyatakan, dijadikan benar. Disebut orang benar karena Kristus. Maka orang benar dalam arti kasih karunia Tuhan bukanlah orang yang tidak pernah bersalah. Bukan orang yang tidak berdosa dan tidak pernah melanggar kehendak Allah. Melainkan orang-orang yang sungguh-sungguh sadar dan mengakui semua itu karena dia sungguh orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sehingga dia datang merendahkan diri kepada Tuhan dan mengaku akan semua dosa dan pelanggaran kepada Tuhan. Itulah orang benar. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan 5 yang kita sudah akan renungkan pada hari ini. Yeremia mewakili orang benar. Dia datang merendahkan diri dalam doa kepada Tuhan. Nah, bagaimana sikap dan doa Yeremia? Yang pertama, dia menyadari dan mengakui bahwa hidup tanpa Tuhan itu akan binasa, menjadi hina dan tersiksa. Inilah yang disampaikan dalam ayat 2-16. Dia berkata bahwa milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Kami menjadi anak yatim tak punya bapa dan ibu. Kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tarian-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Inilah sesungguhnya gambaran hidup jika Tuhan tidak hadir, jika Tuhan tidak sertai dan memberkati. Yang kedua, mari ingatkanlah kepada Tuhan siapa Tuhan dan siapa kita. Ayat 1, 19, 20 dan 22 berkata, ingatlah ya Tuhan apa yang telah terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama? Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkahkah engkau terhadap kami? Artinya, sampaikanlah kepada Tuhan akan kasih setianya dan bahwa kita ini ada oleh karena anugerahnya. Sama seperti Musa di dalam kitab Keluaran 32 ayat 11-13 berkata, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, pada Ishak dan Israel hamba-hambamu itu. Itulah sebagai ungkapan Musa kepada Tuhan Allah. Dan yang ketiga, akuilah dosa kita. Ayat 16-17 berkata, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa,
Karena dosa inilah hati kami sakit. Karena dosa inilah mata kami jadi kabur. Artinya sampaikanlah ini karena dosa kami. Kami menyesal, kami malu, dan karena kami hina karenanya. Dan yang keempat, percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada cara, kepada waktu, dan kepada kehendak Tuhan. Ayat 21 berkata, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Artinya, bertobatlah dan datanglah kembali kepadanya dengan percaya dan menerima serta menempatkan Dia yang dalam hal ini Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kiranya bertahta dalam hati dan hidup kita. Dan Tuhan berjanji dalam Yeremia 29 ayat 13 sampai 14a, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, hidup kita dipulihkannya. Maka ada 4 berkat dan pengaruh atau impact yang terjadi dari kehidupan orang yang sudah dipulihkan. Yang pertama, dia akan diampuni dan disucikan Tuhan. Yesaya 1:18 berkata, sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi, itu akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah yang sungguh-sungguh akan dialami. Yang kedua, kita akan menjadi miliknya dan Tuhan menjadi milik kita. Dikatakan bahwa di dalam Dia kita sungguh-sungguh hidup. Ya, bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah yang disampaikan oleh seseorang dengan pujiannya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara. Artinya mendengar firman-Nya, tetapi Kristus menjadi pusat hidupnya. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Jadi itulah perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, hidup kita akan diberkati dan kita akan menjadi berkat, ya. Ku diberkati untuk menjadi berkat bagi sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat bagi semua bangsa dan kaum di muka bumi. Apakah saudara dan kita semua mau dipulihkan Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Mau menjadi berkat? Mari bertobatlah, sebab Tuhan pasti memulihkanmu. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa, biarlah kiranya ketika kami hidup di dalam kegagalan, bahkan karena dosa kami mengalami berbagai macam masalah, biarlah kami tidak berlarut-larut dalam semua hal itu, tapi kami datang padamu bertobat berbalik, dan kami mau sungguh dipulihkan oleh-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, orang yang lemah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat berakhir pekan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.